Hai Disciples, perkenalkan aku Melisa. Udah lama banget kayak kita nggak ketemu, semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, pada siang hari ini kita tuh mau ngebahas tentang apa ya? Ya, tentang dunia ada di tanganmu. Kayak di zaman era teknologi gini ya, banyak banget teknologi-teknologi yang lagi maju sekarang. Cuman yang satu yang paling kayaknya sering dipakai sama orang-orang dan paling berpengaruh itu adalah smartphone. Jadi benda kecil ini walaupun terlihat kecil dan simpel gini ya, tapi itu kayak punya banyak banget informasi-informasi yang bisa dapat dari melalui smartphone ini. Jadi lewat benda satu ini kita tuh bisa banyak banget, bisa main game, bisa mainan sosmed, bisa baca buku, dan bisa banyak hal deh, kerja dan lain-lain. Apalagi kayak di masa pandemi ini ya, banyak yang kerja dan juga sekolah, itu mau punya ataupun nggak punya, mereka tetap harus membutuhkan smartphone ataupun laptop. Nah, tapi di balik smartphone ini, itu ada banyak hal yang positif dan juga negatif. Apalagi sekarang di akhir-akhir ini ya, banyak banget yang bahas tentang isu mental health. Kenapa mental health? Karena kita itu kan sering banget main sosmed, apalagi buka IG, buka YouTube, buka TikTok, dan itu tuh kita kayak ngeliat semua yang kita lihat di sosial media itu kayak semuanya baik, sempurna, kayak gitu. Jadi kadang malah ngebikin kita insecure dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang di luar sana yang walaupun sebenarnya yang mereka tampilkan itu sebenarnya nggak sebagus atau nggak semenarik apa yang mereka tampilkan. Tapi di balik semua itu kadang ada juga yang malah jadi depresi karena dia nggak bisa mencapai hal tersebut. Dan kali ini aku mau kasih tips buat kalian bagaimana cara untuk lebih bijak dengan menggunakan sosial media kalian. Yang pertama, batasi waktu untuk bersosial media. Kenapa? Karena banyak banget ya, kayaknya kita tuh lebih punya banyak waktu dengan smartphone kita ini. Kayak akhirnya kita jadi sibuk sendiri sama HP kita. Akhirnya kita jadi ansos gitu sama orang-orang sekitar kita. Padahal kita lagi ngumpul rame-rame nih, tapi pada main HP sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau bisa, kalian membatasi waktu kalian untuk menggunakan sosial media kalian supaya kalian bisa lebih mengeksplor diri kalian sendiri. Jadi misalnya kayak kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lainnya gitu. Bisa kayak baca buku mungkin, atau mungkin kumpul dengan keluarga, dengan orang terdekat kalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah batasi informasi. Kadang di sosial media kita tanpa sengaja ya, kita bisa melihat informasi-informasi yang seharusnya sebenarnya kita nggak perlu tahu, tapi akhirnya kita tahu karena kita mainan sosmed gitu. Kayak misalnya kalian lagi deket nih sama seseorang atau gebetan kalian lah gitu. Terus kayak kalian masih kepoin gitu lah tentang masa lalunya dia, apa kayak akhirnya melihat misalnya ada komen dari mantannya mungkin atau apa, akhirnya kalian kepo, terus kalian nyari-nyari tahu sendiri tentang mantannya. Akhirnya malah kalian kayak apa ya, makin curiga gitu loh ke gebetan kalian. Jadi kayak kalian memulai suatu hubungan yang tidak sehat, guys. Karena apa? Karena tadi kalian tuh mendapatkan kayak seharusnya kalian nggak perlu tahu tentang informasi itu, tapi kalian tidak sengaja tahu karena kalian mainan sosmed gitu. Nah, kalau misalnya nih, bayangin ya, kalau misalnya kalian nggak tahu informasi itu, kan kalian bisa jadi lebih tenang nih. Perjalanan karir cinta kalian dengan gebetan pasti lebih tenang, lebih adem ayem gitu kan. Jadi itu yang kedua, lebih membatasi informasi-informasi yang seharusnya nggak perlu kalian tahu, itu dibiarin aja gitu, nggak usah cari-cari tahu. Lalu yang ketiga adalah menentukan standar kalian sendiri. Kan banyak nih sekarang kayak lagi viral gitu ya, banyak banget mungkin kayak make up atau kayak kemarin ada prank-prank gitu ya, lagi viral di YouTube. Terus juga banyak challenge-challenge gitu di TikTok dan lain-lain yang sebenarnya malah berbahaya dan banyak banget yang merugikan orang lain. Nah itu jadi kayak kalian itu pengen pengen mencoba hal-hal yang viral itu tanpa memikirkan keadaan sekitar kalian gitu, apakah itu baik apa atau enggak. Oh ya, semua itu dilakukan cuman demi konten, guys. Kadang tuh orang gitu ya, melakukan semuanya demi konten, walaupun konten yang mereka bikin tuh sebenarnya nggak berfaedah. Jadi lebih baik kalian kalau bisa
menciptakan sesuatu yang viral itu dengan kreativitas kalian sendiri dan tentunya hal-hal yang positif. Lalu yang keempat adalah think before you post gitu. Jadi sebelum kalian memposting sesuatu, entah itu gambar ataupun tulisan, kalian pikirin dulu apakah itu bermanfaat atau enggak, apakah itu merugikan orang lain atau enggak, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau enggak. Jadi jangan asal ngelihat sesuatu yang kayak misalnya lagi viral atau apa, terus kalian ikutan komen tanpa tahu kejelasannya seperti apa, tanpa punya data-data yang jelas kayak gitu. Apalagi kayak sekarang nih pandemi corona ini, banyak banget orang-orang yang kayak ngeposting yang so-so tahu gitu, malah akhirnya menciptakan sesuatu yang apa ya gitulah pokoknya. Jadi sebelum kalian memposting sesuatu, lebih baik kalian pikirin dulu semuanya apakah baik atau enggak. Jadi 4 poin ini yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Yang pertama adalah batasi waktu bersosial media. Lalu yang kedua, batasi informasi. Dan yang ketiga, tentukan standar kalian sendiri. Lalu keempat, think before you post. Oke, memang benda kecil kita ini, smartphone ini banyak banget kegunaannya. Kalau bisa digunakan dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin. Apalagi namanya smartphone ya, seharusnya kita pakai ini malah buat kita lebih smart. Oke.